Nah, saya mau memastikan minggu lalu kita belajar bagian satu ya, benar nggak? Iya kan? Bagian satu ya, part satu kan? Benar nggak? Halo? Yes, ma'am. Hah? Yes, ma'am. Yes, oke. Nah, sekarang kita masuk the nature of atom based on the concept of quantum physics ya. Nah, jadi yang pertama kita bakal pelajari adalah photoelectric effect. Nah, efek fotoelektrik. Nah, photoelectric effect ini banyak dipakai di alat-alat yang alat-alat modern yang otomatis, yang bisa terbuka otomatis. Nah, contohnya apa? Contohnya kita punya automatic door opener, ya. Jadi kalau misalnya ke mall itu kan kalian buka buka pintu itu kan tinggal berdiri di dekat situ atau buka pintunya kalian masuk gitu ya, nggak harus kalian buka seperti pintu kita di rumah gitu ya kalau di mall atau misalnya kalau di rumah-rumah orang-orang yang eh, mewah gitu ya, bisa kita pincit remote garasinya buka jadi nggak perlu supir turun buka pintu, masukin mobil tutup pintu lagi nggak perlu jadi cukup klik gitu, buka pintu garasi masuk, lalu klik lagi udah tutup pintu garasi. Nah jadi ini si door opener ini automatic door opener ini memakai photoelectric effect ya. Nah jadi bagaimana si photoelectric effect ini? Jadi pertama kali itu dikenalkan oleh Heinrich Hertz. Heinrich Hertz. Nah, ini Heinrich Hertz ini minggu lalu kita belajar dia mulai mengkarakterisasi gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik. Nah, jadi bagaimana fotoelektrik efek ini? Fotoelektrik efek ini terjadi jika misalnya kita punya permukaan metal, jadi ini harus metal yang akan kita radiasi dengan panjang gelombang tertentu. Nah, lalu elektron pada permukaan metal itu akan terejeksi ya, akan terdeejeksi. Nah, lalu tapi akan ada persyaratannya bagaimana supaya elektron tersebut terejeksi. Nah, tapi jadi prinsip electric effect ini adalah kita meradiasi permukaan metal dengan panjang gelombang tertentu. Nah, lalu elektron pada permukaan tersebut akan terejeksi. Oke, selesai ini dicatat? Selesai? Belum, ma'am. Dong. Oke, silakan dicatat. Oke. Nah, jadi yang pertama kita pelajari adalah photoelectric effect. Nah, jadi nanti kita berharap akan ada juga latihan-latihan soal ya, supaya kalian mengerti ya, supaya kalian bisa mengerjakan UTS nanti. Selesai? Hmm. Nah, lalu di sini kan kita kita mau lihat bagaimana fotoelektrik efek ini kalau kita mau bandingkan dengan teori klasik gitu ya. Nah, jadi kalau teori klasik itu dia menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik ini dia ada energi, ada momentumnya, ya. Jadi ada energi, ada momentumnya. Nah, tapi
eh, teori klasik tidak menjelaskan frekuensi radiasi dan eh, intensitas, ya, frekuensi radiasi dan intensitas. Oke, frekuensi radiasi dan intensitas. Nah, jadi frekuensi radiasi dan intensitas ini eh, dijelaskan oleh eh, teori kuantum, fisika kuantum, ya. Sebentar ya, saya kerjakan dulu sebentar aja. Saya minta apa, mumpung kalian catat, eh, biar saya kerjakan sesuatu. Bentar ya. Oke, nah lanjut ya. Nah, lalu ada istilahnya di sini work function. Nah, work function ini apa? Work function ini merupakan batasan di mana dia digunakan sebagai persyaratan agar elektron pada permukaan itu bisa terejeksi. Nah, jadi misalnya contohnya si sodium ini punya work function sama dengan 1,82 elektron volt. Artinya apa? Artinya berarti eh, energi radiasi yang kita akan arahkan ke metal tersebut harus paling enggak minimal dia punya 1,82 elektron volt agar elektron pada permukaan itu bisa terejeksi. Nah, jadi makanya di sini disebut work function itu adalah the energy required to eject an electron from a metal. Jadi apa yang terjadi kalau kurang dari 1,82 elektron volt? Kalau kurang, si elektron tidak akan bisa terejeksi dari permukaan, ya. Nah, jadi satuannya ini perlu kalian catat, satu elektron volt itu adalah sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19, ya. Nah, jadi di sini satu elektron volt itu menyatakan percepatan elektron ketika ada perbedaan potensial 1 volt, ya. Sudah selesai dicatat? Belum? Belum selesai dicatat? Mem, tadi satu elektron volt sama dengan percepatan elektron saat apa, Mem? Saat ada perbedaan potensial sebesar 1 volt. Kasih ya, Mem. Ya, kalau udah selesai dibilang ya ke saya ya.
Sudah? Selesai? Selesai? Halo? Oke, Ma'am. Hah? Sudah? Oke. Sudah. Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalnya secara klasik ya, kita kalau bicara secara klasik, eh, biasanya kalau secara klasik diharapkan kalau besar energi, intensitasnya besar, berarti bisa akan bisa elektron terejeksi kalau ada radiasi dengan intensitas yang tinggi. Tapi nyatanya eh, besar pun intensitas radiasi tersebut, tapi kalau misalnya tidak tidak terpenuhi si work function tersebut, elektron tidak akan terejeksi. Jadi nilai minimum supaya elektron bisa terejeksi adalah ketika si work function itu sudah terpenuhi, ya. Oke. Jadi minimumnya ketika work function itu sudah terpenuhi. Oke. Nah, jadi coba kalian catat. Oke, selesai? Sudah? Oke. Nah, jadi di sini eh, klasik itu prinsip klasik juga menyatakan misalnya kalau ada radiasi, nah ada radiasi, nah lalu berarti si radiasi diserap, lalu elektron akan diinjeksi, nah ada waktu gitu, ada waktu delay waktu. Nah tapi kenyataannya tidak seperti itu. Persyaratannya itu hanya dia work function itu terpenuhi baru elektron bisa terejeksi. Ya, Sudah, Ma'am. udah. Oke. Nah, lalu itulah work function itu. Work function itu sama dengan threshold, jadi batas. Nah, jadi tidak akan ada elektron bisa terejeksi eh, kalau radiasi itu tidak memenuhi nilai work function itu. Jadi work function itu adalah nilai minimumnya. Jadi kurang dari work function itu sebesar tinggi pun intensitas radiasinya tidak akan bisa terejeksi.
elektron. Nah, itulah dia photoelectric effect. Ya. Nah, bilang ke saya ya kalau sudah selesai, biar kita lanjut. Selesai? Bentar, Mem. Belum ya? Oke. Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ini misalnya contohnya. Sodium itu kan eh, frekuensi nolnya adalah 4,39 kali 10 pangkat 14 Hertz. Nah, ini dia sesuai dengan radiasi pada panjang gelombang 683 nanometer. Nah, jadi artinya untuk sodium minimal itu diperlukan radiasi dengan panjang gelombang 683 nanometer agar elektron bisa terejeksi dari eh, permukaan sodium. Ya, oke, Udah, Mem. udah. Nah, jadi sekarang ini yang perlu kalian catat. Jadi untuk mengejeksi elektron, energi kinetik yang dibutuhkan itu bisa kita hitung dengan setengah mv kuadrat. Ya. Atau kita bisa hitung sebagai H V dikurang V0. Nah, V0 ini merupakan frekuensi ambang batas. Nah, jadi H dikali V0 itu sama dengan work function. Nah, jadi berarti energi kinetiknya itu harus HV, HV dikurang work function. Nah, berarti si work function ini kalau untuk sodium, berarti kan tadi kita ketahui si sodium itu frekuensi nolnya adalah 4,39 dikali 10 pangkat 14 Hertz. Nah, berarti eh, H, AV0-nya atau work function dari sodium itu adalah sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat negatif 19 Joule atau sama dengan 1,82 elektron volt. Ya. Oke, selesai? Belum? Lagi dicatat? Belum, Mem. Oke, silakan.
Oke, selesai? Belum? Udah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, berarti di sini begitu radiasi itu melewati nilai work function itu, energi kinetiknya meningkat dengan cepat. Artinya apa? Artinya berarti harus dulu di, di, diberikan kecepatan yang melewati frekuensi ambang batas, baru energi kinetiknya cukup untuk mengejeksi elektron tersebut. Nah, makanya di sini disebut energi kinetik itu akan langsung meningkat dengan tajam begitu melewati si threshold tadi, ya, batas tadinya. Jadi kalau intensity meningkat, berarti lewat dari ambang batas itu eh, jumlah dari fotoelektronnya juga semakin meningkat, ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian pahami, ya. Jadi ini adalah foto elektrik, ya. Oke, selesai? Selesai, Mem. Udah, Mem. Oke. Oke, nah jadi sekarang kita masuk penjelasan bagaimana dengan eh, si foto elektrik effect ini, ya. Nah, eh, jadi kita eh, si fotoelektrik effect ini sebenarnya dimulai dari Einstein, ya, Einstein. Nah, Einstein ini menyatakan bahwa dia mengakui hipotesis dari si Planck, ya, Planck. Nah, Planck ini kan menyatakan bahwa kalau kita punya energi, nah energi itu dia ukurannya namanya kuanta. Nah, kuanta itu adalah H dikali V. Nah, menurut berarti fotoelektrik effect ini berarti artinya kalau kita ada elektron di permukaan, nah elektron itu terikat sebesar si work function ini. Nah, makanya di sini eh, energinya tentunya berarti si work function ini adalah H dikali V0. Nah, jadi H dikali V0 lah yang baru akan cukup mengejeksi si eh, elektron pada permukaan, ya. Oke, nanti bilang kalau udah selesai, ya. Oke, selesai? Bentar, Mem. Sudah, Mem. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke foton. Nah, jadi foton itu, jadi HV, tadi kan HV itu kan HV dikurang H0. Nah, HV itu kita sebut kuanta. Nah, jadi HV itu bisa juga kita sebut sebagai foton, ya, energi foton. Nah, jadi artinya apa? Jadi energinya itu terkuantisasi. Nah, dia bukan kontinum tapi terkuantisasi. Makanya namanya kuanta. Nah, lalu kita bisa sebut juga sebagai foton. Jadi energi untuk mengejeksi si elektron tersebut, nah, kita namakan sebagai foton. Ya, kita namakan sebagai foton. Dia bilang kalau udah selesai ya. Udah, Mem. Ya, oke. Nah, jadi sekarang makanya di sini disebut Planck itu, Planck ini tadi kan Einstein menyatakan energi tersebut kita sebut foton atau kuanta. Nah, jadi tapi si Planck itu agak berseberangan dengan si Einstein karena si Planck ini menyatakan kuanta itu tidak tidak benar gitu. Nah, tapi tetap aja makanya sekarang walaupun fotoelektrik efek itu menggunakan konstanta Planck, tapi tetap aja bahwa yang membuat fotoelektrik efek ini sukses dikenal orang adalah Einstein. Nah, jadi begitu si Einstein ini mengeluarkan fotoelektrik efek, ya konsep fotoelektrik efek. Nah, semakin majulah konsep dari energi quantization ini. Nah, jadi Planck sebenarnya awalnya, tapi karena Planck itu tidak mau mengakui kuanta itu real, jadi akibatnya eh, Einstein yang terkenal untuk mensukseskan photoelectric effect ini, ya. Nanti bilang ya kalau udah selesai ya. Sudah, Mem. Sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi yang pertama kan photoelectric effect. Yang kedua kita pelajari adalah eh, line spectra, ya line spectra. Oke, line spectra. Nah, line spectra ini merupakan dasar dari konsep data spektroskopi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu FTIR, ya kan UV vis, itu semua eh, konsepnya adalah menggunakan line spectra ini. Ya, line spectra ini. Nah, apa itu line spectra? Line spectra itu tunggu, line spectra itu biasanya kalau kita misalnya punya material ya, lalu kita iradiasi dengan panjang gelombang tertentu, nah material itu akan memancarkan spektra spektra yang unik gitu. Misalnya kalau kita punya sodium,
spektranya, line spektranya itu akan berbeda dengan misalnya hidrogen. Jadi artinya kalau misalnya sodium dengan hidrogen berbeda line spektranya, berarti kan itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk karakterisasi. Nah, makanya di sini eh, line spektra ini kita bisa pakai sebagai data spektroskopi. Ya, nah ini eh, yang pertama itu kita mau belajar tentang black body radiation. Nah, black body radiation ini kita sebut juga sebagai eh, material yang paling efisien dalam menyerap energi. Ya, jadi bisa 100% secara teori diserapnya energi. Nah, jadi makanya di sini kita sebut continuous spectrum, ya, can be produced by incandescent solid or gas at high gas pressure. Nah, jadi black body ini sebagai eh, teorinya gitu ya, sebagai materi yang paling ideal. Nah, tapi kan ternyata eh, tidak ada yang ideal seperti itu ya, tidak ada yang ideal seperti itu. Jadi karena itu makanya nggak akan mungkin dia continuous. Nah, jadi biasanya kan eh, sebenarnya secara ideal itu harusnya kontinum dia. Ya, kalau 100% diserap. Tapi nyatanya tidak bisa 100% diserap. Nah, karena itu makanya ada line spektra ini. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya kita radiasikan eh, materi kita dengan panjang gelombang tertentu tidak akan 100% diserap oleh material tersebut. Nah, jadi karena tidak 100% diserap, otomatis yang diemisikan juga tidak 100%. Nah, karena itu ada dia terkuantisasi atau dia jadinya ada berbeda line gitu ya. Nah, dia bukan garis hitam gitu enggak, tapi dia ada ini merah, hitam, jadi dia beda-beda gitu, ada terpisah-pisah. Nah, itu pertama kali ditemukan oleh Fraunhofer. Nah, Fraunhofer ini menemukan 600 eh, garis hitam yang diamati pada matahari. Nah, matahari itu kan dia dia sebenarnya memancarkan berbagai macam radiasi dengan panjang gelombang yang unik gitu ya. Nah, karena itu makanya di situ bisa terlihat juga bahwa memang eh, tidak mungkin dia kontinum seperti black body ya. Nah, tidak mungkin kontinum seperti black body, tapi dia pasti akan ada spektranya. Nah, nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, jadi seperti ini dia. Dia bukan hitam melulu gini, tapi kan kalian lihat ada garis-garis-garis gini. Nah, jadi garis-garis ini ya, inilah garis-garis yang menunjukkan emisi pada tampak. Jadi tampak itu 380 sampai eh, 710 nanometer ya. 380 sampai 710 nanometer. Nah, jadi berarti Fraunhofer itu adalah garis hitam, garis hitam ya. Ini kan seperti continuous spectrum. Nah, tapi garis hitam ini adalah garis dari si Fraunhofer. Oke. Ini perlu kalian catat nggak ini? Tadi ini belum dicatat ya? Udah belum? Dari mana belum dicatat? Ini. Dari ini. Halo? Yang ini Ini udah? itu sebelumnya tadi belum sempat dicatat, Mem. Oke, silakan. Silakan dicatat. Oke. Yang sebelumnya, Mem, bukan Oh, yang ini. Mem. yang sebelumnya. Yang ini. Ya, atau yang ini. Kan sebelumnya, ini kan udah kan? Yang tadi, yang most of what is known atomic Ini. lagi. Yang ini, Mem. Ya, ini. Oke, silakan. Nanti bilang ya kalau udah selesai ya.
Nanti saya kelamaan diem jadinya kan. Nggak apa. Udah, mem. Udah? Oke. Ini belum ya? Udah tadi, mem. Oh, udah ya. Oke. Yang ini? Belum, mem. Oke, silakan. Nanti kita coba berlatih menghitung eh, fotoelektrik effect itu ya, biar maksudnya kalian nanti ketika ujian kalian bisa mengerjakan ya. Misalnya UTS akan keluar itu, jadi sebaiknya kita berlatih itu ya, oke? Selesai? Dikit lagi, mem. Oke. Udah, mem. Udah ya, oke. Yang ini Fraunhofer Belum. belum. Belum, mem. Silakan, silakan. Sudah? Belum. Belum. Sudah, mem. Oke. Nah, lalu ini tadi yang saya bilang kan, dia bukan kontinum gitu ya, tapi dia ada dipisahkan oleh garis-garis. Nah, garis-garis ini unik ya, nggak akan sama untuk setiap elemen ya.
Nah, jadi inilah garis-garis ini yang kita sebut sebagai Fraunhofer lines, ya. Nah, jadi vertical black line at a specific spectral position. Nah, jadi kan kalian lihat ini kan dia spesifik. Dia pada posisi berapa, berapa, berapa. Jadi spesifik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Fraunhofer. Nah, Fraunhofer tadi kan di slide sebelumnya kita sebutkan dia menemukan banyak line yang berbeda pada spektrum matahari. Nah, ya. Sudah? Udah, Mem. Udah, Mem. Oke. Iya, Mem. Belum? Oke. Jadi ini kita sebenarnya lagi menceritakan 3 hal kegagalan hukum klasik, ya. Yang pertama itu kan black body radiation. Yang kedua ini adalah photoelectric effect. Nah, yang ketiga adalah line spectra, ya. Nah, jadi ini middle picture ini, nah inilah yang kita sebut sebagai eh, sebagai alat modern yang kita gunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam senyawa. Nah, jadi ini semua ini, ya. Nah, jadi di apa namanya yang lain-lain ini eh, kita 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 gunakan untuk mengidentifikasi. Nah, nanti ini kalian bingung, ya. Jadi ini middle ini kan, middle itu adalah eh, solar emission, ya kan? Nah, lalu yang ini khusus untuk eh, besi. Nah, jadi besi itu line spektranya seperti ini. Nah, beda kan dengan yang ini? Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya berbeda elemennya, berbeda line spektranya. Makanya bisa line spektra itu kita gunakan untuk karakterisasi, ya. Nah, jadi makanya kalau spektroskopi itu sebenarnya konsepnya adalah fisika kuantum, kimia kuantum, ya. Kenapa? Karena misalnya FTIR, Fourier Transformation Infrared. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan FTIR? Apa semua sampel bisa kita pakai? Nah, tentunya tidak, ya. Nah, hanya sampel-sampel yang bisa menyerap eh, radiasi pada panjang gelombang infrared yang bisa kita analisa memakai FTIR. Nah, makanya FTIR itu khusus untuk senyawa-senyawa dengan gugus-gugus fungsi. Nah, jadi makanya FTIR kita pakai untuk menganalisa gugus fungsi pada senyawa organik.
ya. Atau UV vis. Apa semua sampel bisa kita pakai untuk dianalisa memakai UV vis? Tidak, ya jawabannya. Hanya sampel-sampel yang bisa menyerap gelombang pada radiasi pada panjang gelombang UV dan visible. Artinya bagaimana? Artinya senyawa-senyawa yang mempunyai kromofor. Nah, senyawa-senyawa yang berwarna biasanya. Itu yang bisa dipakai untuk dianalisa memakai UV vis ya. Nah, jadi makanya ini line spektra inilah yang dipakai sebagai dasar untuk konsep spektroskopi ya. Nah, lalu kita bicara tentang light emission versus sharp wavelength atau emisi emisi yang ringan, berarti ringan kita bandingkan dengan panjang gelombang yang tajam gitu ya. Jadi misalnya gini, kita punya Bunsen, maksudnya kita punya gas. Gas itu kita panaskan sampai akhirnya ada radiasi yang dipancarkan. Nah, radiasi yang dipancarkan itu biasanya ketika gas itu dipanaskan, panjang gelombangnya itu akan tajam, ya, akan tajam. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya gas yang berbeda, panjang gelombang yang diemisikan oleh gas tersebut akan berbeda juga. Misalnya kita punya CO2, lalu kita punya gas H2. Ketika kita panaskan sampai dia memancarkan panjang gelombang dari CO2 akan berbeda dengan H2. Ya. Jadi panjang gelombang dari CO2 akan berbeda dari panjang gelombang dari H2. Ya. Bisa balik ke slide sebelumnya tadi, Mem. Yang ini? Sebelumnya, Mem. Ini. Yang ini kan? Emi? Yes, Mem. Oke. Silakan. Sebelumnya lagi, Mem. Dikit tertinggal tadi, Mem. Oke. Oke. Yang ini? Ya, Mem, bentar ya, Mem. Iya, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini kalian mengerti kan yang saya jelaskan kan? Cukup mengerti kan? Yes, Mem. Udah, Mem. Sudah? Ini juga ada yang ketinggalan ya? Udah, Mem. Udah? Yang ini? Oh, ini ada bentar, Mem. Oh, ya. Ini jadi menyatakan bahwa yang garis yang ini, ya, nah, ini dia spesifik untuk besi, ya. Spectrum of atomic iron. Minggu depan kalian bisa luring atau bagaimana? Atau masih PLP?
harusnya bisa luring sih memang karena kan untuk jadwal PLP selanjutnya itu menyesuaikan jadwal kami yang kosong, Mem. Oke, oke. Nanti kalian infokan aja ke saya ya, gimana kalian apa. Oh ya, yang kualitatif kira-kira kita gantinya kapan ini ya? Kamis bisa kalian? Kamis sore, Kamis jam 3 gitu bisa Nge-lab kami, Mem. nge-lab ya. Kamis sepanjang hari kalian sibuk ya? Iya, Mem. Ya, berarti nggak bisa kita ganti ya. Karena Sabtu juga itu kan masih masih perayaan ya untuk yang Kristen ya. Jadi nggak akan bisa juga ya. Berarti kita gantinya minggu depan aja lah ya. Minggu depannya lagi ya. Untuk yang kualitatif ya. Sebelum libur Lebaran kita habis-habisan dulu kuliah ya. Karena nanti libur Udah, itu cukup lama itu. Seminggu lebih ya. Oke, selesai ini? Mem. Udah, Hah? Mem. Udah ya. Ini Udah, Mem. udah. Nah, ini belum ya, memang tadi belum saya jelaskan. Nah, jadi makanya eh, kan ini tadi ada gas yang dipanaskan ya kan. Nah, si gas yang dipanaskan itu akan mengemisikan berbagai macam panjang gelombang ya kan. Nah, jadi gas yang dianalisa yang diemisikan itu dianalisa memakai spektrometer. Nah, spektrometer atau prisma ya, kaca. Jadi cermin gitu diatur sehingga bisa menganalisa cahaya yang diemisikan tersebut. Nah, ternyata dapat dia. Jadi ada garis-garis gitu, multitude of narrow band of color. Jadi ada beberapa warna dia. Nah, jadi itulah yang kita sebutkan sebagai line spectra yang unik karakteristik terhadap gas. Nah, atomic composition of the gas. Makanya tadi saya bilang kan kalau CO2 itu pasti berbeda line spektranya dengan H2 atau oksigen. Jadi kenapa? Karena ya itu tadi eh, bahwa energi itu dia kuanta, foton. Jadi dia itu bukan kontinum tapi dia adalah eh, terkuantisasi gitu ya. Oke, selesai? Bentar, Mem. Belum, Mem. Belum? Oke. Hmm. Udah, Mem. Udah ya? Nah ini kita lihat. Inilah beberapa elemen ya line spektra dari beberapa elemen. Nah hidrogen ini kalian bandingkan dengan helium. Nah, bandingkan lagi dengan litium, bandingkan lagi dengan merkuri. Nggak ada yang sama. Tiap elemen itu line spektranya unik ya. Nah jadi makanya line spektra ini dipakai sebagai dasar untuk spektroskopi ya. Nah ini alasannya. Oke. Nah, jadi eh, disebut tadi ada absorption, ada emission dari radiation. Nah, jadi dia itu eh, dia
biasanya itu berkaitan dengan pergerakan electrical muatan elektrik ya, muatan elektrik dari atom. Nah, jadi dia itu ada frekuensinya secara diskrit. Nah, makanya dia spektra gini. Dia bukan bukan sama warnanya gitu, enggak kan? Nah, dia diskrit. Nah, ada di sini, lainnya di sini. Nah, kalau kita lihat kan ini dia bukan satu warna gitu. Kalau misalnya dia hitam aja semua itu kan artinya kontinum kan. Nah, tapi dia ini kan diskrit. Ada kalau untuk hidrogen pada frekuensi ini ada dia lainnya. Tapi kalau kalian cari di helium nggak ada pada posisi ini lain. Di litium ada tapi kita nggak tahu apakah memang pas karena kelihatannya jarak ini ke sini lebih dekat dibandingkan jarak ini ke sini. Jadi nggak ada yang unik dia. Jadi makanya kita sebut sebagai di sini dia dia ada diskrit, frekuensi diskrit ya. Jadi dia bukan kontinum tapi frekuensi yang diskrit. Selesai? Belum? Dikit lagi, Mem. Oke. Udah, Mem. Nah, nah, jadi diskrit itu ya kan mulai dikenalkan oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini mengenalkan line spektra ini maksudnya mulai dijelaskan line spektra didasari oleh teori Planck dengan teori Einstein ya. Nah, si Bohr sini bilang ingat nggak kalian kalau Bohr itu kan bilang ada kayak ini ya, ada kayak apa? Ada kayak kalau kayak planet itu kan dia ada ininya, ada apa istilahnya dalam istilah astronomi misalnya ada jalurnya gitu kan. Pusatnya kan matahari ya kan. Nah, nanti kan si apa si bumi mengelilingi matahari. Nah, setelah bumi itu juga ada dia kayak alurnya gitu. Nah, menurut si Bohr itu seperti itulah energi level dari atom itu, seperti kayak yang di tata surya itu. Jadi bukan dia lurus gitu, bukan kontinum, tapi dia ada kayak alurnya. Nah, ya kan kalau bumi kan mengelilingi matahari kan ada alur tertentunya, kan? Orbit, ada orbitnya. Nah, jadi orbit itulah seperti itulah energi level dari atom ini. Nah, jadi si Niels Bohr itu menyatakan bahwa energi level atom itu dia ada discrete set of value. Nah, jadi dia ada alur, ada orbitnya gitu ya. Udah, Mem. Udah? Oke. Nah, jadi foton energi itu karena dia diskrit ya kan? Artinya apa? Berarti foton itu energi emisi dari foton tersebut adalah AM dikurang AN. Nah, jadi berarti kan kalau kalian ingat level atom itu kan
ada levelnya. Nah, berarti kan level dia emisi itu kan biasa dari tinggi ke rendah. Nah, berarti energi emisinya itu energi emisi yang tinggi kita kurangi dengan energi emisi yang rendah. Nah, jadi makanya di sini kalau ada elektron terejeksi gitu ya. Misalnya elektron berpindah dari level satu ke level yang lain gitu. Nah, berarti energi yang dikeluarkan si elektron tersebut kita hitungnya memakai HV sama dengan EM dikurang EN. Nah, M ini adalah level yang lebih tinggi, sementara N ini adalah level yang lebih rendah. Ya. Sudah, Mem. Lalu kita ini ada sebut annihilation dan concomitant ya. Nah, jadi berarti eh, kalau misalnya kita punya foton, eh, kalau misalnya kita punya perubahan dari N ke M, nah itu kita bisa sebut sebagai concomitant ya. Nah, sementara annihilation itu kalau energinya sama. Nah, berarti kalau energinya sama dia kita sebut sebagai annihilation. Sementara kalau dia berpindah dari level yang berbeda, kita sebut sebagai concomitant. Sudah, Mem. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita misalnya punya E2, E, E, ini ya, E2, E1 baru E3 ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya kita punya E2 berpindah ke E1 ya kan? Nah, ini artinya kita akan melep- melepaskan ya, nah, melepaskan foton. Nah, ini makanya di sini HV sama dengan E2 dikurang E1. Nah, sebaliknya kalau kalau kita misalnya berpindah dari E1 ke E2, berarti kan kita membutuhkan foton ini agar ada energi, kita berpindah dari level bawah ke level tinggi. Nah, ini berarti kita kalau yang ini adalah emission, nah, yang ini merupakan absorption. Nah, jadi ada perbedaan antara emission dengan absorption. Ya.
Sudah selesai nih? Udah, Mem. Nah, nah, nah ini sekarang kita masuk ke Rydberg formula. Nah, Rydberg formula inilah yang menemukan spektra dari atom hidrogen. Nah, rumusnya itu adalah 1/lambda sama dengan R. Nah, R ini bukan konstanta gas ideal ya, tapi kita sebut sebagai konstanta Rydberg. Nah, nilainya adalah 109,6 109.677 sentimeter pangkat negatif 1. Nah, lalu dia dikali 1/N1 pangkat 2. Nah, dikurang 1/N2 pangkat 2. Di mana di sini N2 itu harus lebih besar dari N1. Nah, N itu biasanya nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Rydberg formula. Ya. Sudah Udah, Mem. selesai ya. Nah, jadi makanya hidrogen spektral itu ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menghitung spektra dari hidrogen. Nah, tapi biasanya untuk spektra-spektra lain eh, tentunya rumusnya lebih rumit. Ini makanya karena ini kan simple. Nah, karena simple dia eh, hanya bisa digunakan untuk spektra hidrogen. Oke. Oke. Sekarang saya mau kita sempat latihan sebentar ya. Coba saya ini kan apakah saya ada buat latihan. Ada ya. Bentar dulu ya. Eh, kita nggak apa-apa latihannya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mem. Gak apa-apa, Mem. Apa ya? Eh, saya belum sempat bikin yang dalam bahasa Inggris. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kan? Coba kalian hitung yang ini dulu. Udah kelihatan kan? Jadi fungsi kerja logam rubidium itu 2,09 elektron volt. Nah, pertama itu hitung energi kinetik dan kecepatan elektron yang dikeluarkan oleh cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer, lalu 195 nanometer. Nah, sekarang saya mau kasih clue ke kalian. Hal pertama yang kalian tentukan ialah apakah panjang gelombang 650 nanometer itu
bisa mengejeksikan elektron pada logam rubidium? Atau apakah cahaya dengan panjang lubang 195 nanometer ini bisa mengejeksikan panjang gelombang elektron pada rubidium. Nah, jadi itu yang kalian harus tentukan. Untuk 650 nanometer bisa nggak memang elektron dikeluarkan dari rubidium? Nah, untuk 195 bisa nggak? Coba itu yang kalian tentukan dulu. Nah, setelah kalian tahu di antara dua ini mana yang bisa untuk mengejeksikan elektron pada rubidium, baru kalian menghitung energi kinetik dan kecepatan elektron. Ya, oke. Udah ngerti kan maksud saya kan? Ngerti nggak? Ya, ma'am. Oke, coba. Berarti tadi rumusnya apa? HV dikurang HV0 ya kan? Nah, energi kinetik sama dengan HV dikurang HV0. Nah, jadi HV-nya itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari work function-nya? Untuk 650 nanometer itu berapa energinya? Kira-kira lebih kecil atau lebih besar dari work function si rubidium ini? Nah, jangan lupa nanti kalian mungkin hal pertama yang kalian lakukan, kalian harus kembalikan si work function ini dari satuan elektron volt ke satuan joule. Ya, ya. Jadi pertama yang kalian harus kerjakan, apakah energi dengan panjang lubang 650 nanometer eh, lebih besar atau lebih kecil dari work function-nya si rubidium? Berarti kan kalian tinggal menghitung ini dulu, Hc per lambda dulu kan? Hc per lambda, baru kalian bandingkan dengan si 2,09 elektron volt yang udah kalian konversikan ke joule. Bisa? Bisa dikerjakan? Bisa nggak? Belum nyerah kan? Hah? Oke. Ada yang bisa dapat? Belum, ma'am. Belum. Oke, saya kasih tahu aja lah ya, karena udah sore ya, kalian mungkin udah lelah. Oke. Nah, jadi pertama itu kita harus hitung berapa energinya
Kalau panjang gelombangnya 650. Berapa energinya kalau 195? Nah, kita pakai pertama kita ubah dulu lah ini kan. Dia kan 2,09 elektron volt. Nah, jadi ketika kita ubah ke joule, dapatnya adalah 3,35 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, lalu kita bandingkan pada lambda 650 dengan menggunakan HC per lambda, kita dapat energinya adalah 3,606 dikali 10 pangkat negatif 19. Nah, antara ini dengan ini bagaimana nilainya? Bagaimana nilainya? Jadi energi pada panjang gelombang 650 itu nanometer itu lebih panjang, lebih besar atau lebih kecil dari work function? Lebih kecil dari work function, Lebih Ma'am. besar. Lebih kecil lah ya. Ini kan 3,0 sama-sama negatif 19 ininya kan. Tapi satu 3,06, satu 3,35. Artinya energi dengan panjang gelombang 650 nanometer tidak mampu untuk mengejeksi elektron. Ya, udah jelas kan? Nah, Sudah, Ma'am. jadi artinya untuk 650 nanometer kita nggak akan bisa menghitung berapa energi kinetiknya, berapa kecepatan elektronnya. Kenapa? Ya karena memang dia nggak akan bisa dengan energi sebesar itu untuk mengejeksi elektron pada rubidium, ya karena elektron pada rubidium work function-nya adalah 3,35 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Sementara pada panjang gelombang 650 nanometer, energi itu hanya 3,06 kali 10 pangkat negatif 19. Jadi kurang dari ambang batas. Jadi tidak ada ejeksi elektron, ya. Nah, bagaimana dengan lambda 195? Ternyata lambda 195 energinya adalah 1,2 dikali 10 pangkat negatif 18 joule. Artinya apa? Artinya pada panjang gelombang 195 nanometer, elektron bisa diejeksikan dari logam rubidium karena energinya ini udah lebih besar dari ambang batasnya. Ya, karena dia energinya lebih besar. Nah, tapi kan ini belum selesai. Kenapa? Karena yang ditanya itu adalah berapa energi kinetik elektronnya, satu. Kedua, berapa kecepatan elektronnya. Jadi yang kita lakukan menghitung energi kinetiknya adalah dengan melakukan ini, kita melakukan perhitungan, kita kurangkan si energi foton ini dengan energi ambang batas ini. Nah, itulah energi kinetiknya. Jadi dapatlah di sini energi kinetiknya 6,84 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, jadi kalau kita kurangkan yang ini dengan ini, kita dapat ini 6,84. Nah, sudah dapatlah, sudah terjawab energi kinetik. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung kecepatan dari energi kinetik, kita tinggal menggunakan rumus setengah MV pangkat 2. Nah, berarti V sama dengan akar dari 2ME. Ya, akar dari 2ME. Ya, nah, ini akar dari 2ME, akar dari 2EK per ME. Ya, nah ME ini adalah massa elektron. Nilainya 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31. Nah, 2 ini dari rumus. Nah, EK-nya ini tadi. Nah, jadi kita masukkan EK ke sini. Ya, jadi akar dari 2 dikali 6,84 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, dibagi 9,1009 kali 10 pangkat negatif 31. Kita dapat 1,23 megameter per second. Nah, jadi megameter per second. Jadi artinya apa? Artinya panjang gelombang 195 nanometer yang mampu mengejeksikan elektron dari permukaan rubidium. Ya. Oke, udah jelas ya? Sudah, Ma'am.
Perlu Jelas, dicatat? Mem. Hah? Sudah selesai dicatat? Sudah atau belum? Hah? Belum, Mem. Belum. Belum, Mem. Ini nanti akan ada satu soal keluar seperti ini ya. Nah, jadi biar kalian pahami. Nah, nanti tentunya bukan soal yang ini yang keluar, tapi modelan seperti ini. Kita tahu work function-nya. Nah, coba hitung apakah dia bisa mengejeksikan atau enggak. Nah, lalu hitung energi kinetiknya. Lalu hitung kecepatannya ya. Oke. Coba kalian catat atau kalian screenshot, terserah kalian ya. Ini pokoknya tahapannya ini yang penting kalian mengerti tahapannya ya. Nah, tahapannya yang kalian mengerti. Sudah? Di ini ke bawah. Yang ini udah ditulis kan? Udah, Mem. Udah ya. Nah, ini perlu ini udah selesai ditulis? Belum, Mem. Belum. Oke, silakan. Intinya kalau seperti ini berarti kalian harus cari dulu energi pada panjang gelombang tersebut ya. Lalu pastikan bahwa energinya itu harus lebih besar dari energi pada work function. Nah, kalau work functionnya masih dalam elektron volt, jangan lupa kalian konversikan elektron volt menjadi joule. Oke. Perlu dilanjutkan? Ini udah selesai? Saya lanjutkan ya ke sini ya. Nah, ini. Untuk penyelesaiannya ini. Oke. Oke, kalau sudah selesai, biar kita akhiri perkuliahan kita. Ya, hari ini cukup panjang kita ya, perkuliahan. Hmm, banyak yang kita pelajari. Ya, mudah-mudahan eh, nanti bermanfaat saat kalian mengerjakan UTS. Oke, selesai? Siapa yang belum selesai nyatat ini? Biasanya si Emi. Emi udah selesai nyatat, Emi? Oke, saya asumsikan udah ya. Udah, Mem. Oke, kalau begitu eh, sampai jumpa minggu depan. Nanti infokan ke saya kalau kita harus luring atau daring ya, menetap bentrokan. Nah, berarti untuk mengganti mata kuliah kualitatif kita gantinya mungkin minggu depan ya, karena minggu ini kan termasuk penuh jadwalnya. Oke, Oke, sampai jumpa. Eh,
minggu depan berarti kita jumpa lagi. Oke, bye.